Loh, saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Ya, juga miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda, berarti kan punya kemampuan. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja. Minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, cuman ngasih. Pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar enggak. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin bangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif, bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak. Ya saya tanya balik Bu, ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting mana? Kontrak untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Ini kan ibunya mendukung, Pak. Iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Membebani orang tua. Lah kemarin kan ada yang nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan, karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bank Emok. Iya, Bang Emok Pak. Banyak yang begitu. Ini kan Bank Emok semua. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini tuh dilusurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil yang dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar bisa hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Hari ini harga 4 rumah gue digusur. Jadi itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat nih. Dibungkus rapi sama pembangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi keluar yang paling keras. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin, padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung, kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya, kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah, dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah, dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan dan kapasitas kita semana.
Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi ada di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speakingnya bagus, berani. Cuman, kelihatan ilmunya tuh kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa, kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang, rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang. Iya, 1.200.000. Ibu, kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya ngaku. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Adanya lucu ya, katanya miskin, tapi gaya hidup sok kaya. Teriak-teriak sebagai rakyat miskin, tapi minta wisuda sekolah tetap diadakan. Gimana logikanya? Kebijakan gubernur jelas tujuannya tidak ada lagi sekolah yang mengatasnamakan acara apapun untuk memungut biaya ke orang tua murid. Gubernur hanya ingin rakyat kecil tidak terbebani dengan biaya-biaya yang tidak penting di sekolahan deh. Adanya teriak-teriak menjadi korban penggusuran rumah. Padahal rumahnya sendiri berdiri di atas bantaran sungai di tanah pemerintah yang menyebabkan penyempitan sungai, kumuh, dan potensi banjir yang merugikan rakyat lainnya di sekitar situ yang benar-benar bayar pajak atas rumah hak milik. Adanya saat bicara rakyat kecil yang dikorbankan, mewakili rakyat yang mana? Lalu kami yang tinggal di rumah yang legal bayar pajak dan yang lainnya memilih ngontrak kos rumah daripada tinggal di atas tanah yang bukan miliknya. Bagaimana cara berpikirmu? Gubernur sudah berusaha memberikan kompensasi yang layak untuk mengganti, padahal seharusnya kalian bayar sewa tanah selama puluhan tahun. Tidak adilnya di mana? Justru gubernur tidak adil kepada kami yang tidak pernah tinggal di atas tanah pemerintah. Jika gubernur membiarkan bangunan-bangunan ilegal seperti kalian tetap berdiri, ya gubernur tidak adil kepada kami dong. Udah ya deh ya, jangan play victim, logikanya jangan dibalik-balik. Public speakingmu bagus, tapi kamu harus belajar lagi bagaimana menjadi manusia yang hidup di dalam suatu negara. Paham ya deh ya? Semoga kelak kamu bisa jadi orang yang berhasil, tapi dengan cara berpikir yang tepat. Terima kasih. Budak teh jiga nu nyawa ngeritik gubernurnya, jika nu bae sok pinter maneh teh karek oge lulus tes SMA nya. Ngeritik gubernur. Pakai jeung hayang wisuda cenah mencari keadilan, cenah ujung-ujungna teh naon hayang wisuda teh cenah tetep diayakeun jeung studi tour. Dasar budak belegug sia mah. Justru gubernur teh ngeuweuhkeun teh keur mengurangi beban orang tua anu sangsara. Maneh mah tingalina tinggal di bantaran kali kiranya di tempat dina tanah pemerintah, tanah Pemda. Ayeuna gaya we digedekeun hayang studi tour, sedangkan studi tour teh mahal pakai duitnya, ngebebankeun ka orang tua tapi didukung di ku orang tuana teh. Sedangkan orang tua nu lain sangat berterima kasih kepada Di Mulyadi. Aduh, ya budak, ampun aing teh kieu teh sekolah sok kumaha nya, jiga nu heueuh we jiga nu pinter gitu. Pinterna teh kersorangan gitu, kersorangan. Jadi bukan untuk kepentingan umum manehna mah. Yang penting manehna mah bisa wisuda jeung studi tour cenah. Yeuh, urang sakola sarua di SMA. Sarua teu sekolah di SMA. Saat itu studi tour memang teu dilarang, tapi aing mah teu ngilu henteu karunya ka kolot, teu boga modal, teu boga keur dahar-dahar acan. Maneh mah teu boga imah tapi maksakeun hayang kudu studi tour, pangeluarkeun di modal, keur ngontrak wae ge eueuh. Cing ieu atuh cing sadar otak teh ulah ieu ulah naon ngaranna teh ogoan ieu budak teh jigana ya. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan baik-baik ya, amin. Warga, siapa yang udah nonton video dari channelnya Kadem yang terbaru, yang sama-sama kayak gua nih, gemes, greget, kesel. Gua kalau ada di situ pengen gua ketapel tuh mulut bocah tuh. Kita satu server.
Kirain gua mah dia diundang tuh ya, dia mau menyadari lah kesalahan tentang kritikannya dia gitu kan. Kalau kritikannya dia itu tidak sesuai tempatnya gitu kan, kurang objektif lah ya. Ternyata tidak, Icih, tidak. Dia malah semakin sombong dan angkuh berbincang bersama Bapak Aing. Istilah kata mah kayak semacam debat lah. Nyampe ditanya, ya udah keadilannya yang mau Neng itu keadilan yang seperti apa? Nyampe dia ngomong katanya ya maksudnya jangan dihilangkan tuh wisuda, ya dibikin sekecil mungkin lah gitu dananya, katanya gitu kan. Terus kan dijelasin lagi sama Bapak Aingnya kan, emang buat apa sih wisuda itu, perpisahan itu? Kalau hanya untuk mendapatkan kenangan manis mah, bukan hanya dari soal perpisahan, kenangan manis itu justru dari 3 tahun belajarnya itu, ibaratnya. Tapi kata dia enggak, kalau bagi saya enggak. Udah gitu dibantuin lagi sama emaknya juga sama. Ternyata emang benar, buah jatuh tidak jauh dari keranjang buahnya. Ini mah bukan pohon. Neng, dengerin ya, Neng aur-auran. Kata Bapak Aing kan ibaratnya kalau mau ngadakan perpisahan silahkan. Cuman ya udah perpisahannya ya seadanya aja gitu loh, bersama teman-teman kalian, kumpulin OSISnya, semua yang ekstrakurikuler tuh pada bikin kesenian, bikin apalah, jadi nggak usah ada melibatkan sekolah untuk iuran-iuran ini itu. Maksudnya begitu. Nih kayak zaman gue dulu nih, anak tahun 90-an nih, gue di kampung gue. Zaman dulu mah nih, gue lagi SMA perpisahan. Cuma hanya ada pentas seni. Dari mulai adik kelas nyampe kita sendiri juga yang perpisahannya menampilkan kreativitas seni-seninya. Entah itu bermain musik, bermain band. Jadi nggak ngundang-ngundang band yang mahal-mahal. Terus ngadain ada seni tari. Ya yang narinya juga kita-kitanya juga. Teater lah. Kabaret kalau lagi zaman gua dulu mah, kalau zaman sekarang mah teater. Kayak begitu. Jadi ya hiburan-hiburan kita aja sebagai siswa yang menampilkan. Dan itu no budget loh. Cuma di lapangan aja. Menghias wilayah buat perpisahan aja dari kita aja, dari uang kas kelas aja tuh, pada patungan tiap kelas tuh dimanfaatin buat ngerias-rias ya lapangan lah gitu kan. Begitu. Bukan yang harus wisuda menggunakan kebaya dengan biaya-biaya yang mahal, dengan undang-undang ban-ban kelas atas. Nah, ada lagi yang bikin gua kesel tuh apa? Giran ditanya soal pemberian sumbangan dari Bapak Aing, dari BJB ibaratnya ya, melalui pelantarannya Bapak Aing tuh. Ditanya mau nerima tidak? Dengan ininya dia diem. Udah gitu ngomong, kalau untuk orang tua saya sih, ya saya nerima. Cuman kalau untuk saya enggak. Wah, lu sombong banget bocil. Lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah Maha Adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja, lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Udah gitu ternyata pendatang. Bukan warga Jawa Barat asli. Ya walaupun gua di Bekasi juga pendatang. Cuman gua tetap, walaupun gua pendatang di Bekasi, tapi tetap kampung halaman gua, tanah kelahiran gua masih Jawa Barat, daerah Sukabumi. Dan sekarang gua menetap di Bekasi. Dan yang bikin gue greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang Neng yang kagak bersalaman sama Bapak Aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Ya Tuhan, mamanya si Neng aur-auran ini diajarin adab, etika, attitude enggak tuh anaknya? Anaknya salah aja dibela-bela kok, didukung. Sumpah kasihan gue sama lu Neng. Beneran, kirain gue tuh lu tuh tadinya mau udah kelar gitu ya, selesai lah gitu kan, dijelasin sama KDM gitu kan, Bapak Aing, no hujat-hujat lagi. Ternyata tidak, malah Anda memancing hujatan yang lebih wadidaw, lebih pedas lagi, 5 karat 10 karat tuh pedasnya. Ditambah sekarang sama emaknya juga pasti dihujat. Aduh ya Allah ya Robi. Neng, lu pahami dah tuh. Tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh. Lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu. Jelas, detail, biar kamu tuh paham. Terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov.
Gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya, salut mani bocah public speakingnya bagus. Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong, lu kagak bisa menilai objektif di setiap permasalahan. Percuma, yang ada lu bukan public speaking lu yang bagus, yang ada lu tong kosong nyaring bunyinya, Neng. Gitu. Udahlah, kepanjangan nih gua, sampai mau 6 menit nih. Hampura ya warga, abisnya gue gemes banget, kesel banget. Tadinya gue juga mau nge-upload video ini tuh besok nih. Cuman gue udah kelewat kesel, udah kelewat gemes pas ngeliat tuh video. Bener-bener dah. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum nonton dah, biar sama-sama kita naik darah. Bye. Orang ini nih. Aduh. Kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA. Biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanda pemerintah, woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta. Ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum stadion JIS terbangun, itu banyak warga bangun rumah di sana dan digusur. Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta, itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak, masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini gitu salah satunya, dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta, terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang, berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta. Dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang gak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Jangan lupa Kang, rubah Bogor juga. Thank you. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang yang sulit dibina memang harus terkadang diberikan hinaan agar muncul kesadaran. Jangan sampai udah kere tapi pengen gaya selangit, gaya elit tapi tinggal di atas parit. Semua orang punya hak untuk mengkritik kebijakan seorang gubernur. Kritikan yang didasari sebuah pembuktian, kritikan yang dimana keluarga, orang tua ataupun masyarakat dibebankan atas kebijakannya. Jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak penting, memaksakan sesuatu tapi tidak punya kemampuan. Harusnya kalian bersyukur punya pemimpin ataupun gubernur yang bisa peduli mulai hal-hal terkecil yang dialami oleh masyarakat. Beban orang tua sudah mulai diringankan. Hinaan, cacian, dan kenyataan hidup yang pahit harusnya bisa mengubah pola pikir dan mindset seseorang.